Kak, pernah nggak pas enak-enak gitu kakak nggak ngerasain apa-apa sama sekali padahal yang bawa udah basah? Kak Niki, kenapa ya kalau kita lagi enak-enak gitu lebih nyaman sama pasangan yang kita sayangi banget ya? Jelas pernah modus minta dipijitin sama temen, lama-lama dia kepancing, akhirnya terjadi ewit-wut. Nah, ini dari Intan_Hana_Laili. Kak, pernah nggak pas enak-enak gitu kakak nggak ngerasain apa-apa sama sekali padahal yang bawa udah basah aja? Pernah! Waktu gua gedek banget sama mantan laki gua. Padahal itu gua becek, tapi gua kayak ya udah kayak kedebong pisang aja gitu, tapi gue diem, dianya yang udah begitu. Biasanya kan gue kan kalau udah melakukan hubungan itu kan gue kan yang sampai ekspresi sampai gitu. Nah, waktu gue enak banget sama mantan laki gue, itu gue bener-bener nggak ngerasain apapun. Gue cuma melakukan hubungan itu selayaknya suami istri. Memang kan katanya kalau kita menolak suami untuk berhubungan tuh kan nggak boleh kecuali dalam masa masa mens gitu, lagi dapet. Jadi ya gue lakukan itu as a wife, ya udah, tapi gue nggak ngerasain apa-apa. Itu gue pernah banget. Makanya jangan pernah melakukan hubungan itu tanpa ada rasa atau lu lagi bete gitu. Mendingan lu selingkuh deh, jadi akan terasa lebih nikmat. Oke, ini dari Keke Rahmadani. Keke jangan-jangan deh. Kak Niki, kenapa ya kalau kita lagi enak-enak gitu lebih nyaman sama pasangan yang kita sayangi banget ya? Jelasin. Oh iya dong, pastinya kalau kita lagi sayang banget sama pasangan kita itu akan terasa lebih nikmat dari yang lain-lain. Kenapa? Ya karena itu tadi terpakai perasaan, maupun mau titiknya kecil ke, mau gede ke, pokoknya kalau lu udah sayang itu pasti bakal enak. Lu mau diapain aja tuh udah gila. Gue itu paling seneng banget ketika gue tuh lagi kasmaran. Karena beda ketika kita lagi kasmaran sama selesai kasmaran dan udah in relationship, itu rasanya beda banget. Hotspot kalau lagi kasmaran ya. Wah, gila. Gila sih, kayak itu terjadi sama gue beberapa hari yang lalu. Jadi gue tuh sebenarnya lagi kasmaran juga sekarang. Makanya tuh kayaknya sebentar aja tuh, waktu sebentar tuh itu endul banget gitu. Jadi ya keep going lah babes gitu, lakuin aja. Makanya gini ya, buat gue mungkin sekarang nih di Indonesia atau dimanapun itu, mungkin hanya di Indonesia ya, hubungan seks tuh kayaknya terlalu tabu untuk dibicarakan gitu kan. Padahal itu penting banget loh, karena seks itu bisa merilis semua masalah-masalah yang ada di badan lo, atau pikiran penat, atau lagi bete sama siapa, dan bisa juga bikin tidur lo jadi tambah nyenyak. Itu pasti banget. Kayak gue tuh tidur tuh kayak langsung bles aja gitu, bangun tidur cerah ya kan, kayak pakai narkoba ya. Jadi mendingan nggak usah pada pakai narkoba deh, mending lo pada ngesek aja deh. Itu dijamin, percaya sama gue, bangun tidur tuh fresh banget muka lo. Ini ada dari TVC March. Kak, mau tanya, aku gay, suka sama temen aku straight, dia deket banget sama aku, tapi aku takut. Nah, lo harus berani mengungkapkan perasaan. Soalnya sekarang cowok straight itu suka sama laki banyak banget. Itu real, nggak dibuat-buat. Banyak banget laki-laki yang normal sekarang suka juga sama cowok. Gue nggak tahu, mungkin dia mau cari experience yang berbeda atau cuma hanya sekedar coba-coba. Tapi rata-rata dari coba-coba malah jadinya sekarang pacaran beneran gitu. Dan sekarang itu nggak harus lu jadi homo dari kecil. Ternyata temen gua aja yang dia sebelumnya nggak pernah sama cowok, dan dia baru sama cowok tuh sekitar umur 23 tahun, dan akhirnya dia feel comfortable sama itu cowok, gara-gara saya pacaran gitu. Jadi lebih baik lo ungkapin aja perasaan lo ke temen cowok lo itu yang straight itu. Entah diterima atau nggak diterima itu urusan belakang. Yang penting lo udah mencurahkan isi hati lo, berkata jujur agar tidak menyakiti diri lo sendiri. Terus Rasa Dotara, pernah modus minta dipijitin sama teman, lama-lama dia kepancing, akhirnya terjadi ewit-wut. Itu juga pernah tuh gue alamin tuh waktu gue lagi liburan ke puncak tuh. Jadi emang udah engas sih sebetulnya, guanya yang salah. Gue tuh udah ngeliatin dia aja gitu kan, terus bilang, aduh anjing nih cakep banget nih gitu, gimana caranya supaya gue bisa dapet gitu. Kadang-kadang tuh buat gue ketika gue bisa ngedapetin satu cowok yang gue suka dan akhirnya dapet, itu kayaknya satu kebanggaan. Abis itu gue tinggal, itu gue seneng banget gitu.
ya gimana ya sah-sah aja sih lu mau ngelakuin dengan cara apapun itu, yang penting enak sama enak, that's it gitu, tidak merugikan satu sama lain juga kan. Kebetulan kan dia juga mau, padahal kan lu cuma les-les pijit, ternyata dia masuk juga kan ke bolongan lu kan. Jadi ya sebenarnya cara tuh banyak sih, itu nanti tinggal apa ya, tinggal nanti pasangannya aja kira-kira bakalan nge-reject atau tidak gitu. Terus dari dia.guritno, pernah pacaran sama cowok kompleks sebelah, nggak taunya doi suka ngewut ama pembokat di rumah. Ih najis. Udah kalau udah kayak gitu berarti udah sekong ya, udah sekong, udah sakit ya, mending gak usah, gila. Masa lo mau disetarain sama yang kerja di rumah? Enggak, jangan lah. Even though pakai kerjaan yang di rumah itu orangnya cakep atau apapun itu tetep aja. Tapi ya kita juga tidak bisa meng-underestimate ya. Cuman ya gimana ya, kerja pembokat di rumah gitu. Ah kalau gue sih enggak lah. Gue gak sampai segitu pikirannya, gak usah lah, udahlah masih banyak cari cowok yang lain aja. Dari Hayus Satria, Nyai, apa benar yang dikatakan sebelah Nyai lesbi? Olah. Kalau iya pun kenapa, kalau enggak pun ruginya di mana gitu kan? Kalau gue suka sama cowok, gue suka sama cewek, gue penikmat, gue tuh penikmat cewek-cewek dan cowok-cowok ganteng gitu. Buat gue kalau lihat cewek tuh kayak unik tuh gue suka gitu. Bukan berarti gue suka terus gue jadi lesbiola gitu, tidak lah. Tapi kalaupun gue lesbiola, so what? Ruginya apa buat kalian gitu. Kalau gue sama teman-teman cewek gue tuh deket sedekat itu memang, apalagi sama sahabat-sahabat gue yang kalian tidak pernah tahu sahabat gue tuh siapa gitu. Nah kalau berita yang kayak begini itu kan mereka ngambil semua dari Facebook gue, yang Facebook gua pun bisa dilihat sama masyarakat Indonesia dan tidak gua kunci. Banyak banget foto-foto yang gua cuma sama cewek segala macam. Itu that's my best friend. Ya maksud gua gini loh. Kalian tuh jangan, kalau gua mengakui gua memang pencinta dan penikmat orang-orang cewek-cewek atau laki-laki yang unik, yang mukanya tuh ganteng atau cantik gitu. Tapi untuk coba-coba boleh loh, sama cewek juga enak. Sama cewek juga enak loh, asik. Nah, kalau gue sih jujur ya, gue sih sama cewek kayaknya gue pernah deh berhubungan deh. Tapi nggak lama. Ternyata gue lebih klopnya ke cowok. Dan itu kayaknya ada di artikel tuh, kalau nggak salah ada. Dulu banget beberapa tahun yang lalu gue pernah ngomong. Jadi itu semua udah basi lah, gosip itu. Nah ini dari _Gracia_Natalia_. Kalau aku sih dulu pernah sama pemain basket Indo, awalnya sih temenan di IG lah. Siapa nih Gracia sama pembasket Indo? Harusnya terkenal atau enggak nih pembasket, ada loh yang enggak, gue juga pernah sama pembasket, gue pernah sama pembasket Indonesia. Pengalaman gue sama pembasket is so bad untuk urusan ranjang. Udah kecil sebentar, tiba-tiba di dalam bisa tidur, mungkin karena kebanyakan steroid kali ya. Tapi gue nggak tahu pengalaman lu. Kalau gue sih begitu. Tapi kalau gue sih bukan teman tapi pacaran. Oke, dari Tito Aditya Anya 3. Nyai, aku ada FWB-an tapi aku udah nikah. FWB-anku juga cowok. Gimana dong Nyai? Lanjut apa udahin? Tito ini cowok apa cewek? Cowok. Oh cowok. Oh nggak apa-apa, lanjutin aja. Nggak apa-apa. Temen gue juga ada yang kayak gitu. Temen gue tuh udah punya anak, udah punya istri, tapi dia tetap ngejalanin kasih sama sesama jenis. Nggak apa-apa. Buat gue itu kembali ke diri masing-masing sih. Lu enjoy nggak? Lu merasa nyaman nggak? Comfort nggak? Kalau lu enjoy, nyaman dan pasangan lu nggak ember, buat gue sih ya sah-sah aja ya. Maksud gue kita tidak bisa mengontrol apa yang sedang dirasakan gitu, apa yang ada di diri lo gitu. Ada juga kan menikah sama cewek karena memang paksaan dari keluarga, karena memang harus punya keturunan gitu. Tapi kalau lu ngerasa lu tidak jahat sama pasangan lu, terus lu bisa ngasih apa yang sebelumnya tidak pernah dikasih, ya buat gua sah-sah aja sih, lanjutin aja, merdeka. Pokoknya selagi lo bahagia, lakukan aja lah. Kalau kita ngomongin dosa, itu mungkin udah banyak banget gitu. Jadi itu sebetulnya balik lagi ke diri masing-masing sih. Kalau yang surga, neraka itu udah, ya maksudnya nggak usah sampai lo mikir kayak nanti orang mikirnya gue gimana. Nggak usah mikirin banyak orang lah, orang juga belum tentu kok mikirin kita gitu. Dari Selvia Reza, aku selingkuh dengan temen kerja aku sendiri sampai hamil dan anak lahir 5 bulan baru kami menikah. Ya nggak apa-apa, yang penting kan ujung-ujungnya dinikahin ya kan.
Gak ada masalah, mungkin berawalnya harus dari situ dulu, baru timbul-timbul rasa cinta gitu. Teman-teman selebriti juga banyak kok yang kayak gitu, kayak si cowoknya ini nggak suka sama ceweknya gitu, akhirnya dipaksain. Nah setelah mengandung baru dia mikir kayak wah kayaknya this is the right one for me in my life gitu, nggak ada masalah. Terus ada dari VWZ Gita, gue pengen curhat Kak Nik, cuman pengen bilang Kak Niki cocok banget sama Gofar. Gofar and me is friend, tapi friendnya pakai with-nya I don't know gitu, karena kita we still just a friend. Terus FWB-an, aku sampai punya anak kedua sama temen aku yang sampai saat ini dia nggak tahu itu anaknya. Wow, it's amazing ya. Wah, berarti kamu berbesar hati banget loh. Jarang-jarang loh ada yang mau kayak begini. Mungkin memang kamu pengennya punya anak aja kali tanpa ada status, juga ada. Temen-temenku juga banyak yang kayak gitu. Ya nggak ada masalah juga sih. Yang penting anaknya itu harus diurus, dirawat, dididik dengan benar gitu. Tapi sekarang masih Ewitwood juga nggak? Nah dari Highlasses _beauty, udah jalan 3 tahun nikah tapi masih deket sama temen kuliah yang sering ketemu juga kontekan. Ya nggak apa-apa dong. Terus kenapa? Kan cuma kontekan doang, nggak ada Ewitwoodnya. Kecuali kalau ada Ewitwoodnya, tapi kan nggak tahu juga ya. Ya buat gue sih yang namanya teman kuliah sering ketemu, apalagi kuliah bareng ya, gara-gara sering ketemu itu jadinya lu suka kali ya. Tapi itu nggak ada masalah, itu manusiawi banget. Yang namanya perasaan itu nggak pernah bisa dibohongin. Kayak gue nih, gue kemarin mengungkapkan perasaan gue sama seorang laki-laki yang gue bilang gue suka sama lo suka nggak sama gue nggak mau buang waktu sekarang. Ternyata cowoknya udah punya pacar, anjing. Gue sakit, hati gue retak langsung gitu. Terus cowoknya tiba-tiba, emang kadang-kadang tuh cowok sih ada dangkalan juga ya, dia egois gitu, kayak aku punya cewek tapi aku sayang sama kamu gitu. Ya kalau gue sih sekarang jalanin aja lah. Nih kayaknya kalau nonton dia tahu nih. Nih ada nih dari _Angela Intan _ pakai kondom atau enggak tapi buang di muka, pilih yang mana Nyai? Gue sih nggak suka pakai kondom ya. Ya jarang-jarang sih, maksudnya ada di event-event tertentu yang gue pakai kondom gitu. Tapi sehari-harinya kadang-kadang sih enggak. Makanya gue bilang kalau gue itu sama orang yang mau gue ya, gue itu tidak akan ragu untuk ngomong ke laki-laki ini untuk kalau lu nggak mau cek sendiri, yuk cek bareng sama gue juga akan cek. Jadi kita sama-sama punya report kesehatan masing-masing, dan kalau lu mau ngapa-ngapain sampai jungkir balik, sampai lu berak, sampai lu kencing, sampai lu kentut tuh aman karena tidak ada penyakit di dalam tubuhnya. Itu penting guys, itu harus. Jadi lu jangan takut menyinggung pasangan lu kayak, wah lu tuh gua penyakitan ya, enggak. Tapi itu untuk kenyamanan dan keamanan bersama gitu. Kayak gue pun gitu. Ya udah gini, kalau lo merasa tersinggung, gue juga akan ngecek bareng deh biar kita sama-sama ngecek gitu. Jadi rasa insecure-nya tuh nggak ada, karena gue juga merasa, karena gue mengetreat mereka tuh nyaman gitu. Jadi harus tuh penting tuh. Kalau gue sih di biji mata keluarnya. Gue belum pernah di biji mata. Kemarin sih sampai masuk hidung, pernah kret gitu. Keluar kayak ingus gitu, meler. Terus gue jilat. Nah ini ada dari Fahna, nggak ada yang seru di tahun ini, ternyata ayahku diem-diem nikah sama guru SD aku. Lah terus kenapa? Nggak apa-apa dong, apalagi kalau bapaknya udah tua. Kadang-kadang gini, orang tua itu bukan cari lagi perempuan untuk sekedar hanya nikah, tapi untuk teman hidup gitu loh. Karena mungkin bapak lo mikirnya dia nggak mau nyusahin anak-anaknya kelak di tua nanti. Jadi nggak apa-apa lah, restuin aja. Yang penting orang tua bahagia, ya nggak? Apalagi guru SD pasti pinter nih. Pasti nanti kalau lagi main pakai baju SD. Kalau nggak pakai baju guru, tematik say. Ini ada dari Neng Lisa 08. Lebih terasa nikmatnya WKK dibanding sama pacar. Iya, gue bilang kan tadi itu tuh adrenalin tuh untuk diuji gitu. Apalagi ketika temen lo gini. Ketika lo abis Ewitwood sama temen, terus lo nongkrong sama pacar lo, tiba-tiba yang abis lo Ewitwood ketemu, wah itu sih pecah sih. Gue sih pernah yang kayak, tiba-tiba anjing, kok ada dia? Gue tuh udah takut, gue pikir dia bakal gimana gitu kan. Oh ternyata dia santai, jadi ya udah santai. Nih ada dari Rachmawati _92. Pernah sama Brondong, padahal kayak adik sendiri, temenan juga udah 7 tahun, tapi nggak enaknya kecil. Ya namanya juga masih anak kecil, terus lu suruh begitu, pedofil deh lama-lama deh. Ini anak kecilnya berapa dulu tahunnya? Karena gue juga kebetulan beberapa bulan yang lalu lagi suka sama Brondong, tapi kayaknya lewat aja deh. Terus sama
bukan sama teman, tapi sepupu sendiri sehari sampai 26 kali. Blur nama aku ya Nyai. Wah. Wah. Ini minta di blur nih. Ini minta di blur. Sama sepupu sendiri tuh kayak mana? Itu kan sedarah nggak sih? Wah, gue sih nggak pernah sampai sejauh itu ya, gitu. Experience gue nggak sampai nggak sampai kayak lu nih, terlalu gokil. Gue kalau sama sepupu sih udah gue nggak bisa ngomongnya karena gue nggak pernah melakukan itu gitu. Tapi hebat juga nih bisa 26 kali. Gue aja 5 kali udah encok selangkangan gue tuh sampai nggak bisa bangun. Kadang-kadang gue sampai aduh sakit udahannya besokannya. Tapi janganlah kalau sama sepupu sendiri, Bo, darahnya sama soalnya. Terus dari Dwi Karunia Putri _14. Aku pernah si Ewi sama temenku, tapi temenku ini punya pacar lah. Pacarnya ini tetangga aku, tapi aku nggak kenal ceweknya. Ya nggak apa-apa. Ya kenapa emang? Bila perlu tuh ya tetangga lu ajakin sekalian biar trisam, seru. Terus dari Niza Karim 18. Pernah mau enak-enak sama selingkuhan, padahal punya dia gede banget. Tapi gue takut. Nah cobain dulu, jangan takut dulu. Kadang-kadang kalau udah gede, walaupun gede, tapi kalau udah masuk itu kan memi kan elastis ya kan. Itu endul tahu, cobain dulu. Jangan takut. Isep dulu kalau ini buat ngukur seberapa gede kah titiknya gitu. Terus ada dari _Veriliko. Katanya temen, tapi kalau abis dugem Ewitwood sama-sama mabok kali ya, jadi enak. Nah, nih ya, gua emang enak, nggak tahu ya. Kalau gua Ewitwood mabok malah justru nggak enak, karena gua nggak ngerasain apapun. Malah gue sumpah gitu. Gue nggak suka tuh kalau Ewita lagi mabok. Jadi gue nggak tahu rasanya. Pernah sih gue ngerasain berapa ya? 2 atau 3 kali gitu yang gue bener-bener tepar gitu. Akhirnya pas bangun gue malah nyesel, anjing kok gue sama dia gitu loh, gue diapain aja tadi malam nih gitu. Akhirnya gue tanya, lu ngapain gue lo gitu. Enggak kok, cuman masukin doang. Oh, oke lah gue bilang gitu. Ya. Nah soalnya kan gue kalau kita lagi nggak mabok tuh kan akan terasa nikmat, bisa kissing dulu atau diapain dulu gitu. Kalau mabok kan udah muntah segala macem, gak enak lah. Terus dari Diela _Yusuf. Salah nggak sih kak kalau kita balas chatnya mantannya suami di HP suami? Yang enggak dong, bila perlu itu lu samperin, lu apain ke, lu ajakin lesbongan ke, gesek-gesekan, main gunting-gunting ya kan, endul biar ada chemistry, biar kalian nggak berantem lagi cuy ya kan. Dari Kiki Fahmi 91. Udah pernah kak sama teman sendiri pas masih sekolah pas nonton bokep bareng. Nah makanya jangan nonton bokep bareng sama cewek, jadi lu sange sendiri kan, temen lu sendiri disikat. Tapi ya udah nggak apa, itu namanya pengalaman ya nggak. Tapi mulai lu nonton bokepnya nonton bokep sama anjing apa sama siapa nih, jangan sama hewan lagi. Gue nggak tahu ya, gue tuh dulu ya beberapa tahun yang lalu gue nonton bokep sama hewan. Apa ya, gue kayak ngebayangin gitu, ih kalau gue sama Dogi gimana ya gitu, ih jijik banget. Tapi pernah kepikiran sih. Tapi anjingnya manusia ya, dipakein kostum gitu. Dari Mars _Marshall 86. Enak-enak singkat, jam 7 pagi check in cuma 1 jam gara-gara doi mau keluar kota. Pernah sesange itu nggak wah gila, kalau gue lu jangan tanya, gue tuh sange people. Gue tuh aduh gue nggak tahu ya, mungkin libido gue tuh di dalam tubuh gue tuh gede banget gitu. Saking gedenya kadang-kadang tuh gue emosi kalau gue nggak bisa ngelampiasin ngeluarin itu gitu. Jadi makanya itu yang gue bilang, gue tuh punya kuncian di mana saat-saat urgent yang gue bisa telepon dia standby. Wah gue sih pernah yang cuman gue tuh pernah yang lagi mau masuk ke pesawat, gue pergi sama cowok gue kan masuk pesawat, tapi sebelum masuk pesawat tuh kita ke toilet dulu. Jadi Quick Express itu nikmatnya, nauzubillah min dzalik. Ih keren banget pokoknya. Gue tuh sangen people, memori lah. Dari ant.fado. Nyai, gue pernah Ewitwood sama temen kos. Pas udah crot, kita baru sadar kalau kita cowok. Apakah yang ini namanya hilaf anjing? Mana crot? Mana ada pas udah crot baru bilang hilaf. Emang lu nya aja homo sapiens. Tapi bagus kalau sampai cerot berarti nikmat. Tapi ada juga yang sampai cerot nggak nikmat karena emang harus dikeluarin aja, kalau nggak kanker prostat. Dari Amar Fadha, gimana cara buat
balik perawanin lagi. Gue mah dioperasi, namanya vaginoplasti. Harganya 340 juta. Jadi kalau lu punya uang sekarang yang mau dibikin kayak perawan lagi, bisa banget semua itu kalau lu punya cuan. Kalau nggak punya cuan ya udah. Kalau nggak lu kasih aja lem besi pakai cotton bud, terus ya di sininya lu gini nih, jadi kan ketutup tuh. Tapi kalau robek sakit banget, tapi jangan diikutin, itu bercandaan aja. Nah ini ada dari dari Y Nuari, punya temen cewek fuck girl, baru 2 kali ketemu udah ngajakin Ewita lagi dan dia bawa temen cowoknya jadi threesome. Wow, menang banyak dong lu, endul dong. Wah, selamat menikmati ya. Ini satu lagi dari Yunas Rayarviani. Pernah Ewita sama teman sendiri di kos pacar, balik dugem. Waktu itu pacar lagi pulkam, bokapnya meninggal. Innalillahi. Lu mah ada gila-gila ya. Tapi ya udahlah, namanya juga yang kayak begitu-gitu kan kalau nggak dilakuin mubazir ya Syai, ya kan. Jadi di mana ada kesempatan, disitulah lu lakukan, ya kak, ya kan. Nah ini semua kita hanya ngomong soal pengalaman yang pernah kalian alami dan gua cuman sharing juga apa yang pernah gua alami. Ya kalau ada yang baik, itu pun kalau ada ya diikutin. Kalau nggak ada yang namanya juga cuma seneng-seneng doang, ya kan. Semoga kalian terhibur ya. Nanti gua akan bikin lagi Q&A yang gokil-gokil berikutnya. Dan ini gua tidak menganggap kalau semua omongan gua itu benar. Ini cuma opini gua aja, karena kan kalian nanya, gua jawab. Itu pengalaman kalian, gua juga punya pengalaman. Jadi kita sama-sama sharing tentang pengalaman yang gila-gila. Dan itu bisa menjadi healing untuk otak lo supaya tidak menjadi stres. Lo bisa ngomong sama orang lain dan orang lain dan akhirnya dikasih tahu, oh sebaiknya ini kayak yang tusbol. Itu penting karena lo akan bosan ketika yang cuma dimasukin dari depan doang. Itu harus lagi, apalagi kalau pecinta seks sama kayak gue. That's Yaudah kalau gitu sampai ketemu lagi di Q&A berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sebarkan ke Hantero Jagat Raya, ya kan, supaya banyak nih yang nonton, iya enggak? Oke kalau gitu gua out dulu, bye bye.